petani itu kan lahannya kan sempit. Makanya saya tertarik bahwa di Purworejo harus dibikin alas simpen. Di sela-sela itu juga bisa untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya juga untuk peningkatan kesejahteraan pendapatan dari masyarakat. Nah, ini ada lokasi simpen kan saya gunakan nantinya kan untuk kebutuhan ekonomi. Saya tanami ya pohon-pohon ini untuk bisa makan nasi kambing, untuk pisang, dan nantinya kan bisa menyukupi keluarga. Tanah simpen. Demikianlah kebanyakan orang menyebut hutan pinus di gugusan perbukitan Menoreh. Tanah simpen pada mulanya adalah bukit-bukit yang sengaja dihutankan untuk tujuan menjaga keberlanjutan sumber-sumber air irigasi sekaligus menyediakan pangan bagi rakyat miskin. Demikianlah memang perbukitan yang membentang dari ujung Candi Borobudur membujur sepanjang Purworejo sampai dengan Kulon Progo ini merupakan tempat bergantung hidup ratusan desa hutan yang ada di dalamnya. Sejalan dengan berubahnya tanah simpen menjadi hutan pinus, mata air kembali mati, satwa menghilang, endemik penyakit muncul, kemiskinan pun merebak. Di tengah-tengah rerimbunan pucuk-pucuk pinus, sebuah desa terlihat tengah menggeliat untuk memerangi kemiskinan. Benowo, begitulah orang menyebut desa di tengah lebatnya hutan pinus. Desa berpenghuni 1.106 jiwa ini terletak di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Hidup berdampingan dan bergantung dari hasil hutan telah menjadi budaya yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat desa. Bagi masyarakat desa Benowo, hutan seluas 500 hektar adalah rumah sekaligus sumber penghidupan warga. Tersebutlah keluarga Supandi,
satu dari 232 keluarga yang hidup bergantung dari kebaikan alam dan hutan Tanah Simpen. Demi untuk menghidupi 3 orang anaknya, ia harus memanjat pohon aren untuk mendapatkan tetesan air nira dari pagi hari hingga petang. Sehari-hari, nah itu beli beras, untuk beli lauk pauk itu bumbu, atau kalau nanti ada sisanya ya untuk digunakan untuk biaya sekolah. So, tujuan saya untuk menyekolahkan anak supaya bisa pintar dan mengerti, jangan sampai bodoh seperti saya. Saya sudah terlanjur ya nggak bisa sekolah ya, akhirnya ya dibagi orang ya, pintar-pintar apa gimana. Tapi kalau nantinya anak saya ini mengerti kan supaya bisa hidupnya itu sejahtera. Begitu pula dengan Mbok Sarilah, istrinya, yang selalu setia untuk mengolah nira menjadi gula merah. Sebagai imbalannya, ia memperoleh beberapa lembar uang ribuan untuk ditukar dengan beras atau kebutuhan dapur lainnya. Dan kita tahu bahwa hampir sebagian besar desa-desa miskin itu adalah ada di sekitar hutan. Nah, kemudian kita melakukan namanya analisis kemiskinan partisipatif di desa-desa hutan itu, yang kita berharap bahwa suara si miskin nanti lebih kuat dalam mendorong dan membantu kebijakan di tingkat lokal maupun kita berharap juga di tingkat nasional. Terutama kebijakan-kebijakan yang memang mempengaruhi lingkungan hidup mereka. Kalau masuk di dalam kategori cukup atau kaya, sehingga dari sepeda motor atau etawa itu masuk juga dari kategori nanti cukup. Oke. Kesehatan, kesehatan yang mungkin berdukun atau obat tradisional, yang sedang ke puskesmas, yang kaya ke dokter, dagang kambing, dagang ayam, atau dagang pon-pon. Terus yang kaya pegawai negeri. Ciri-ciri keenam, pendidikan. Yang miskin tidak tamat sekolah, drop out. Yang miskin 0,2 hektar, yang sedang 0,5 hektar, yang kaya 1 hektar ke atas. Yang pertama, penyebab kemiskinan ini lahannya sempit. Modalnya sangat sedikit, tak ada modal. Ini juga menyebabkan miskin. Terus
tak ada lapangan kerja. Minimnya pelaksanaan pelayanan kesehatan. Terus yang ke-9 adalah bencana alam. Terus yang ke-10 harga murah. Ini juga menyebabkan kemiskinan. Yang ke-11 adalah pemborosan, kebijakan pemerintah yang tidak adil. Yang ke-14 jauh dari kota. Yang ke-15 pemalas. Yang ke-16 tidak pernah dapat penyuluhan. Terus yang ke-17 kurangnya informasi. Yang ke-18 kurang gizi. 20 orang miskin tidak diajak untuk bermusyawarah dalam menentukan program pemerintah. Rata-rata gitu ya. Tentang kemiskinan itu sendiri, masyarakat selama ini dibutakan. Mestinya dalam konsep partisipatif ini seperti perlu adanya satu kajian analisis kemiskinan partisipatif. Masyarakat di sini tahu apa yang menyebabkan kemiskinan itu, ya, dari beberapa kriteria yang disepakati oleh masyarakat tahu berapa jumlah masyarakat yang miskin di satu desa. Kebutuhan mereka apa? Kalau mereka dengan menentukan kriteria tersebut, artinya masyarakat tahu kebutuhannya. Nah, selama ini proses musrembang di tingkat desa, di tingkat kecamatan tidak pernah melibatkan komponen ini. Komponen masyarakat ini seakan-akan komponen yang dipinggirkan, dia tidak punya arah kebijakan. Telah banyak program yang mengatasnamakan pengentasan kemiskinan. Namun demikian, tak satu pun nampak hasilnya. Bahkan hanya menghasilkan rasa frustasi. Boleh jadi karena tidak pernah menemukan siapa si miskin, di mana si miskin tinggal. Indikator kemiskinan yang diseragamkan, orientasi proyek, budaya korupsi, serta tidak adanya partisipasi si miskin adalah faktor lain yang menyebabkan kegagalan program pengentasan kemiskinan. Kemiskinan bersama masyarakat, itu tindakan yang telah kami lakukan, yaitu peningkatan sumber daya manusia, yaitu pelatihan anyaman besek. Maka dari ibu-ibu yang berlatih untuk anyaman besek itu tadi sekarang sudah bisa membuat besek dan juga bisa memasarkan. Dan yang kedua kalinya itu kami melakukan infrastruktur, karena menurut kami ini karena keterisoliran ataupun keterbelakangan menyebabkan masyarakat itu menjadi miskin. Sehingga kami berupaya untuk membuat infrastruktur itu lebih baik dari masa yang lalu. Sedangkan yang ketiga kalinya, yaitu menurut analisa dari kami, itu karena sempitnya lahan, masyarakat menjadi miskin. Lahan garapan menjadi pokok dari masyarakat. Karena di desa Benowo rata-rata kan masyarakat tani semua. Akhirnya kami dari pemerintah desa melakukan tindakan membuat penguatan kelembagaan. Itu akhirnya juga bisa menelurkan kelompok tani. Dengan adanya LMDA dan kelompok tani, kita bisa kerjasama dengan Perum Perhutani. Sekarang ini masyarakat juga sudah bisa menanam tanaman yang jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. AKP ini sebagai alat bagi si miskin untuk mendapatkan lahan garapan. Dia berhak mendapatkan lebih porsi yang lebih besar daripada si kaya. Dengar suara si miskin. Keluarga Supandi adalah satu contoh keluarga miskin yang tengah berusaha melawan kemiskinan yang selama ini menjerat dan membelenggunya. AKP, analisis kemiskinan partisipatif, merupakan metode mengetahui siapa dan di mana si miskin berada, sekaligus menganalisis penyebab kemiskinan melalui pendekatan hak. Pembangunan sektor kehutanan harusnya diarahkan untuk memperkuat peran masyarakat desa hutan. Banyak diakui bahwa kemiskinan bersifat multidimensi, memiliki karakter lokal yang kuat. Juga telah menjadi kenyataan untuk menyusun strategi melawan kemiskinan
akan jauh berdaya guna jika si miskin terlibat dalam memformulasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Kebijakan strategis akan berkemampuan untuk mengembangkan kapasitas partisipasi masyarakat, terutama si miskin, untuk membuka peran bagi si miskin. Tugas dari aparat adalah menjadi fasilitator yang mampu menguatkan si miskin. Pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi dan mendukung terhadap upaya melawan kemiskinan dengan kebijakan yang mengarus utamakan si miskin.